Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas adalah mengenai Bima ya. Sekarang ini sepertinya Bima ada pro dan kontra yang lumayan tinggi sekali ya. Apakah ini murni karena 100% ucapan dia ataukah ada pihak-pihak tertentu yang sepertinya juga membuat strategi untuk menyerang kevokalan dia dengan cara juga yang cukup cerdas ya. Ada beberapa kata-kata yang memang menjadi perdebatan di masyarakat, terutama kata-kata yang kemarin ya ke Megawati Soekarno Putri dan juga ayahnya yang juga seorang proklamator Soekarno. Itu juga nggak bisa kita pungkiri pada saat Bima mengatakan seperti itu, hati nuraniku juga ngerasa, duh sayang banget sih Bima kok ngomongnya seperti ini. Tetapi itu adalah sebuah keputusan pilihan dari seorang Bima ya pada saat dia vokal mengenai banyak hal di Indonesia, terutama di Lampung, ya pada saat dia vokal dengan hal yang lain lagi, kita nggak bisa mengontrol itu teman-teman. Jadi kita harus fair melihat semuanya. Tetapi gini, aku akui ada beberapa kata-kata yang mungkin menyakiti sebagian masyarakat Indonesia dengan kata-kata ke Megawati Soekarno Putri, tetapi manfaatnya itu sebenarnya jauh lebih banyak sih dibandingkan dengan hal yang tidak bermanfaat dari apa yang dikatakan Bima. Misalnya begini, kalau banyak yang mengatakan bahwa Bima itu nggak punya etika, nggak punya sopan santun, kayaknya Lampung atau Indonesia pada umumnya, itu kita sudah terlalu banyak orang yang sopan santun, sudah terlalu banyak orang yang menjaga etika. Tetapi apa yang bisa kita lihat sampai saat ini teman-teman? Indonesia itu masih terjebak dalam statusnya sebagai negara berkembang. Padahal kalau kita lihat negara tetangga, nggak usah jauh-jauh deh, Singapura, atau bahkan juga China, atau bahkan Jepang gitu yang pernah menjajah kita juga, mereka sudah melesat ya menjadi kategori sebagai negara maju. Tapi kita yang jauh merdeka lebih dulu dibandingkan mereka, kita masih terus terjebak sebagai negara berkembang. Padahal dengan segala macam sumber daya alam yang kita miliki, sumber daya manusia juga keren-keren, tetapi kita terus terjebak. Alasannya sih cuma satu, faktor utamanya adalah karena tingginya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau kalian cek di negara-negara yang sudah maju ekonominya, kasus korupsi itu nyaris tidak ada. Jadi walaupun secara hati nurani aku ngerasa ada yang menyayangkan apa yang dikatakan Bima, tetapi manfaatnya itu akan jauh lebih banyak untuk Indonesia. Karena apa? Indonesia tuh jujur butuh orang-orang seperti Bima yang vokal, karena kalau ngomong tuh dengan sopan santun, mengkritik dengan gaya yang mungkin seperti aku hanya sopan santun aja, itu biasanya nggak akan didengar oleh pemerintah ataupun juga pihak terkait. Aku juga untuk bagian ini lebih cenderung adalah setuju kita nggak bisa mengontrol Bima pada saat kita mendukung dia mengkritik Provinsi Lampung dengan gaya dia yang sangat frontal dengan selengean. Ya kita nggak bisa juga mengontrol dia pada saat mengkritik misalnya adalah Megawati dengan politiknya dan isu-isu tersebut. Ya kita juga nggak bisa mengontrol dia. Itu adalah pada saat kita mulai mau berlaku adil. Adil itu dimulai dari pikiran teman-teman. Walaupun kita suka atau nggak suka, itu adalah urusan lain. Tetapi adalah kita lihat manfaatnya lebih banyak mana. Kita coba simak nih ya. Pada saat Bima itu dikritik sama sebagian netizen di Twitter terutama. Yang mengata-ngatai dia banyak sekali A sampai Z tentang hal-hal pribadi dia. Dia mengatakan, ngapain sih kita harus fokus pada etika? Ya, kalian juga tahu ya, waktu aku ngawal kasus sidang kan ya, Sambo juga kita ketahui, menjadi salah satu faktor pertimbangan dari Yang Mulia Hakim adalah dengan tindak atau perilaku terdakwa di persidangan, yakni adalah sopan santun. Bahkan zaman dulu juga ada selebgram ya, yang masih kasusnya COVID, dia tidak mau melakukan karantina, kemudian ada ya sudah dilakukan tindakan hukum, tetapi karena dinilai sopan santun dalam persidangan, itu juga berpengaruh dalam putusan, which is for me this is no ini ya nggak relatable lagi untuk zaman sekarang. Kita coba simak dulu nih pada saat Bima dirujak oleh sebagian netizen di Indonesia. Buat lihat-lihat ini pandangan kita beda gitu bos. Kebanyakan orang lebih mengedepankan etika dan ilmu ya, lebih pokoknya etika nomor satu ketimbang kejujuran, ilmu. Pokoknya yang nomor satu etika. Yang penting sopan. Ntar kan dapat remisi tahanan tuh, kan? Kesel kayak Bima ngomong ini. Ya, memang sih kadang itu adalah kenyataan itu benar-benar ngebuat kita ngerasa ada benernya juga yang dikatakan Bima ini ya. Ya, ini adalah sebuah cerita klise lama teman-teman. Kita tuh kan Indonesia, maksudnya terlihatnya sebenarnya nggak cuma Indonesia, aku juga tinggal di Thailand ya teman-teman ya. Asia lah rata-rata memang pada umumnya seperti itu.
Di Thailand pun kita kalau di depan kan kita kan baik, sawadee-krap, sawadika gitu, ramah, sopan santun, nadanya, which is itu adalah hal yang positif. Aku sangat mengapresiasi sekali. Siapa sih orang yang tidak suka melihat orang sopan santun tuh suka banget ya kita. Kita ngelihat orang, wah ini udah cakep, sopan, santun, siapa yang tidak suka. Tetapi konteksnya, kalau untuk Bima ini, walaupun secara pribadi aku termasuk orang yang menjunjung tinggi yang namanya adat ketimuran dan sopan santun, tetapi dalam konteks Bima ini, ya aku sih mendukung Bima teman-teman. Dengan gaya dia menyampaikan hal seperti itu adalah keunikan dia. Yang kritis tentang Lampung itu atau tentang Indonesia itu banyak, tetapi yang berhasil mencuri spotlight dari masyarakat Indonesia itu kan tidak banyak. Ya kita juga harus mengapresiasi pada saat dia mengkritik A dengan gaya dia yang selengean, kita dukung, tapi pada saat mengkritik B dengan gaya dia selain kita nggak dukung, artinya itu kita nggak fair ya bagi aku pribadi juga. Ya itu biarkan aja, tapi aku juga memahami ada sebagian orang dengan latar belakang kita yang berbeda dari segi pendidikan, ekonomi, teman-teman, lingkungan. Jadi dalam melihat sesuatu hal itu pasti ada perbedaan, itu adalah hal yang wajar sekali. Tetapi kalau yang Bima katakan, buktikan gitu, dengan sopan santun tidak ada lagi korupsi di Indonesia, dengan kata-kata yang penuh dengan kiasan-kiasan indah tetapi tidak ada korupsi. Sebenarnya itu sih fokus utamanya. Korupsi di Indonesia tuh luar biasa menjamur banget teman-teman, dari level bawah, RT, RW, sampai ya level teratas lah di pemerintah tuh, itu bukan hal yang jarang lagi kita temukan. Jadi menurut aku, kenapa aku tetap fokus dukung Bima untuk menyuarakan hal-hal tersebut, walaupun ada beberapa yang tidak pas dalam hatiku, ya itu adalah sebuah resiko pada saat kita menyatakan kita mendukung cara dia mengkritik. Tetapi ada yang bilang begini, percuma Bima sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri tetapi tidak punya adab. Ya, ini juga menjadi salah satu cara kita berpikir ya. Maksudnya gini teman-teman, kayak aku nggak mau ngomongin Australia atau negara-negara maju lainnya ya. Kayak di Indonesia itu kan ya, maksudnya kita agama itu adalah menjadi landasan utama kita ya dalam bernegara, which is hal yang positif gitu. Tetapi kenapa ya, kok justru negara-negara yang tidak mengatur agama, yang kayak di Australia juga salah satunya, atau Belanda atau negara-negara maju lainnya, mereka tidak menjadikan agama itu sebagai patokan, tetapi justru malah menerapkan sesuatu hal, banyak hal yang justru diajarkan di agama di Indonesia. Misalnya apa? Kayak tidak korupsi. Agama mana sih yang menganjurkan untuk melakukan korupsi, mencuri? Tidak ada kan agama satupun. Tetapi di negara-negara maju yang tidak beragama, kok let's say anggap aja yang kita anggap adalah komunis gitu ya, itu juga korupsinya nyaris tidak ada ya. Terus juga kebersihan. Buang sampah sembarangan. Ya ampun, aku beberapa hari di Indonesia, di Jakarta, di Lampung, ya ampun, orang buang sampah sembarangan tuh kayaknya gampang banget. Aku lihat ya beberapa kali tuh ya, naik mobil gitu kan ya, tiba-tiba langsung buang sampah dari mobilnya, gila. Padahal kan agama mana coba ya mengajarkan untuk buang sampah sembarangan. Terus apalagi banyak lah kayak ya korupsi lah, lebih fokusnya adalah korupsi. Jadi aku ngerti sih teman-teman, memang nggak bisa dipungkiri ini masih menjadi perdebatan, topik yang sangat sensitif. Ya Bima, aku nggak bisa mengatakan Bima, Anjas kasih nasihat dong buat Bima harus membuat A, B, C, dan D. Nggak bisa, dia adalah manusia dewasa teman-teman, dan itu adalah gaya dia untuk memberikan pendapatnya. Dan kalau memang aku boleh memberikan opiniku ya untuk Indonesia ini, please buat teman-teman yang akan melakukan pemilihan kepala daerah ataupun juga presiden pada 2024 nanti, aku sangat menganjurkan, aku tidak mencalonkan diri ya sebagai caleg atau apapun, aku tidak ikut politik sama sekali, tetapi yang mau aku sampaikan adalah apapun program, apapun strategi yang dilakukan oleh calon pemimpin nanti, semua itu tidak akan berjalan dengan baik kalau korupsi di Indonesia masih tinggi, masih bocor sana-sini. Jadi aku sarankan, carilah pemimpin nanti, pilihlah pemimpin nanti yang menawarkan gagasan atau janji bahwa akan melakukan pemberantasan korupsi. Eksekusinya adalah dengan cara nyata, misalnya membuat undang-undang untuk memiskinkan para koruptor, atau bahkan kalau mereka berani membuat hukuman seumur hidup atau bahkan mati gitu untuk para koruptor. Dukunglah mereka yang memiliki misi seperti ini, karena kalau Indonesia itu udah nggak ada korupsi, aku yakin
nggak perlu strategi macam-macam. Kita akan segera melesat sebagai negara maju. Karena kita masih terus terjebak sebagai negara berkembang. Itu terus sampai selama-lamanya. Kalau korupsi nggak bisa dibenerin ya. Karena korupsi itu efeknya kemana-mana gitu. Dana yang harusnya untuk buat jalan, dana yang harusnya untuk pendidikan, kesehatan, itu semuanya bocor kemana-mana. Efeknya apa? Ya, kita masyarakat tidak mendapatkan percepatan ekonomi walaupun kita sudah mengutang ya. Triliunan ya dari negara asing, tapi tetap uangnya kemana? Nggak tahu kemana. Belum lagi dengan pajak yang sudah kita bayarkan juga setiap harinya. Mulai dari pajak kendaraan, sampai makan, hotel, dan sebagainya, penghasilan. Itu kemana coba uangnya? Ya katanya sih untuk pembangunan Indonesia, tetapi sayangnya pembangunan di Indonesia mungkin banyak yang bocor seperti itu. Jadi sekali lagi, secara hati nurani memang ada beberapa kata-kata yang dikatakan Bima itu terutama untuk Megawati aku kayaknya nggak pas. Tetapi secara logika, secara kebutuhan konteks kita butuh orang seperti Bima ini. Karena untuk menyampaikan kritik kalau dengan cara halus, itu sepertinya sudah tidak mempan di Indonesia ya. So it's so sad to admit this, tapi kalau kita sudah kelar dengan urusan yang lebih besar adalah korupsi, ya kita bolehlah lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya kayak sopan santun, keramah tamahan, itu kan bagian-bagian yang manis-manisnya gitu teman-teman. Tapi kita jangan sampai lupa adalah di core atau inti dari permasalahan yang sedang disuarakan oleh Bima ini ya. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.